Baik teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas drama Cina populer yang bernama Taste of Love. Cerita ini bermula pada seorang gadis bernama Tang Su. Dia anggota girl group awalnya, tetapi karena banyaknya skandal yang melibatkannya, sehingga dia memutuskan berhenti. Berhari-hari dilakukannya hanya makan dan tidur sampai tubuhnya menjadi gemuk. Tang Su pun sekarang bekerja sebagai pengantar makanan. Saat Tang Su mengirimkan makanan, dia datang ke suatu rumah mewah, tetapi sepertinya setelah dipanggil tidak ada orang dan tiba-tiba dia masuk begitu saja. Tang Su menjatuhkan pesanan makanan itu dan memakannya. Tetapi pemilik rumah itu tahu dan Tang Su menggantinya dengan membuat masakan yang baru. Tang Su juga mengerjakan pekerjaan rumah hingga dia menemukan ruangan yang berisikan foto-foto Meng Meng, teman segrupnya itu. Dan tanpa diduga, Tang Su juga melihat foto dirinya dengan anak panah. Pemikiran Tang Su langsung beranggapan orang ini adalah fans dari Meng Meng dan hatersnya. Tang Su langsung lari dan tanpa sengaja memecahkan guci di rumah itu. Tang Su kaget dan berinisiatif untuk memperbaikinya, tetapi tidak bisa. Maka kesepakatan pun dibuat. Tang Su dikontrak untuk menjadi pengasuh untuk pria itu. Pria itu bernama Wang Fuji. Jadi Tang Su harus standby menjadi pengasuh Wang di rumah itu. Tang Su selama menjadi pengasuh selalu mengerjakan dengan baik, hingga Wang mengajak Tang Su ke perusahaannya untuk kencan buta. Di sana dia bertemu dengan Mai, temannya. Tang Su awalnya berusaha menutupi kebohongannya, tetapi Mai bisa mengenalinya. Tang Su pun menceritakan semua tentang kejadiannya yang menghilang setelah keluar dari grup, menjadi gemuk, dan yang terakhir menjadi pengasuh Wang. Tang Su juga membeberkan bahwa Wang mengidap penyakit yaitu prosopagnosia. Penyakit itu tidak bisa mengenali wajah seseorang. Setelah mengobrol, Tang Su keluar dan tanpa disengaja Tang Su bertemu dengan Lu Yanzi. Mereka dulu cukup dekat. Sampai Tang Su saat ultahnya, dia diberikan gelang oleh Lu Yanzi. Lu Yanzi ini tidak mengenali Tang Su yang sekarang, tetapi dia melihat gelang itu. Lu Yan memaksa Tang Su, tetapi Huang datang menolong dan membawanya pergi. Huang marah dan membuang gelang milik Tang Su itu. Huang merasa menyesal membuang gelang Tang Su. Akhirnya dia berinisiatif untuk membelikan gelang yang baru untuk Tang Su. Seperti biasa, Tang Su diajak ke perusahaan oleh Huang. Di sana dia tidak sengaja bertemu dengan Meng Meng. Tang Su kaget dan berusaha bersembunyi, tetapi akhirnya ketemu juga. Kagetnya Meng Meng tidak mengenali Tang Su yang sekarang, jadinya Tang Su bisa terus melancarkan kebohongannya. Sampai Meng Meng meminta Tang Su untuk ikut di acaranya, tetapi saat acara memasak, Meng Meng tiba-tiba pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Diberitakan bahwa Meng Meng alerginya kambuh karena tidak sengaja memakan kacang di makanan yang dibuat di acara itu. Manajer Meng Meng menyalahkan itu semua kepada Tang Su lewat Huang. Huang yang selaku pimpinan dari perusahaan itu menemani Meng Meng di rumah sakit. Berita-berita tentang kejadian itu terus bermunculan. Tang Su jadi ingat masa lalunya dulu saat masih terkenal. Dia yang masih akrab dengan Meng Meng. Paginya ada surat muncul. Tang Su langsung pergi. Di lain tempat, Huang menyelidiki kejadian itu dan menemukan kebenarannya. Ternyata Meng Meng dan manajernya lah yang merencanakan ini. Tang Su ternyata bertemu dengan Meng Meng. Meng Meng awalnya memang mengenal Tang Su walaupun tubuhnya yang gemuk. Tetapi dia berpura-pura untuk membuat Tang Su terjebak dalam rencana jahatnya. Jadi rumor-rumor dirinya selama ini adalah ulah Meng Meng karena masalah kecemburuan Meng Meng yang kalah popularitas ketimbang Tang Su. Tang Su kesal, tetapi datang Huang dan dibawanya Tang Su pulang. Paginya Huang tidak melihat Tang Su. Tang
Tangsu ternyata pergi selama 3 bulan lamanya. Huang yang ditinggal Tangsu menjadi frustasi hingga dia menemukan Tangsu di kuil pegunungan untuk membuat badannya kembali kurus. Hingga 3 bulan lamanya Huang menunggu kedatangan Tangsu, tetapi Tangsu tidak kembali sampai ada acara perusahaan. Di acara itu diharuskan memakai topeng. Huang melihat wanita bergaun merah yang ternyata itu adalah Tangsu. Huang langsung mengenalinya. Mereka berdangsa hingga datang Meng Meng menggunakan kursi roda seolah-olah dia belum sembuh. Dia menuntut perusahaan yang tidak peduli terhadap kasusnya. Huang yang kesal akhirnya membeberkan kebenarannya ke seluruh orang. Tetapi Meng Meng pintar, dia juga membeberkan identitas Tangsu di depannya langsung dan membuat Huang kaget. Tangsu yang dia kenal selama ini adalah Tangsu yang selama ini dibencinya. Huang marah dan Tangsu berlari keluar hingga pertengkaran pun tidak bisa dihindarkan. Tangsu sekarang tinggal dengan temannya si Mai. Tetapi paginya Mai tidak menemukan Tangsu. Tangsu pergi dan saat perjalanannya dia menyelamatkan wanita yang kecopetan. Saat dia melawan pencopet itu, matanya terluka dan tanpa diduga Huang datang menolongnya dan membawa Tangsu ke rumah sakit. Dia harus dirawat karena cedera matanya. Berhari-hari Huang menemani Tangsu yang matanya diperban. Huang sampai berpura-pura menjadi orang lain untuk bisa bersama dengan Tangsu. Saat sembuh, Huang ingin menjemputnya, tetapi Luyan datang. Huang pun sedih dan sepertinya dia menyerah untuk mendapatkan Tangsu kembali. Saat Tangsu dan Mai sudah kembali ke rumah, ada berita yang menyampaikan bahwa Meng Meng akan mengadakan press conference permintaan maafnya ke publik. Mai dan Tangsu melihatnya langsung. Proses press conference sudah selesai. Meng Meng memang tidak tulus meminta maaf. Tangsu langsung mengatakan bahwa dia akan kembali lagi ke dunia hiburan karena ingin membuktikan dia tidak takut dengan ancaman Meng Meng dan akan membuat dirinya populer ketimbang Meng Meng. Tangsu kembali ke dunia hiburan sebagai aktris. Di situ juga ada Meng Meng. Tetapi sepertinya Meng Meng menjadi anak emas di sana. Huang juga masih belum akur dengan Tangsu. Huang yang aslinya khawatir terus menjaga Tangsu dari jauh. Dia sampai pura-pura menjadi pemain ekstra di lokasi syutingnya Tangsu. Tangsu di lokasi syuting dikucilkan. Dia juga sering mendapat adegan fisik yang melelahkan hingga saat dia istirahat, sutradara memberitahu Tangsu jika Huang ikut bermain peran. Di keadaan yang tidak sehat, Tangsu mencari Huang, tetapi saat dia sudah bertemu Huang, Tangsu pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, Huang menyatakan perasaannya pada Tangsu. Awalnya Tangsu menolak, tetapi akhirnya mereka bisa berpacaran. Huang memberikan semua hal yang disukai pacarnya ini, sampai Tangsu bertemu dengan Luyanzi di lapangan basket. Mereka banyak mengobrol tentang masa lalu mereka dan permasalahan Tangsu hingga Luyan tidak bisa membantunya dulu. Pulangnya, Tangsu menyadari jika gelang pemberian Huang tidak ada. Dia mencarinya di lapangan basket itu sampai malam. Huang yang tidak bisa menghubungi Tangsu datang ke rumahnya, tetapi saat didobrak, kakinya cedera dan ditolong oleh Luyan. Luyan mengatakan mungkin Tangsu ada di lapangan basket. Di malam yang gelap dan hujan deras, Huang datang dan melihat Tangsu di lapangan basket itu, tetapi dia terkunci di dalamnya. Huang yang cedera tidak ambil pusing. Dia merusak dan juga cederanya tambah parah. Keadaannya mengkhawatirkan. Sekretaris Huang datang menyelamatkan dan Huang dibawa ke rumah sakit. Saat Huang sembuh, Huang dan Tangsu semakin mesra. Mereka makan siang bersama dan di sana Tangsu mengatakan bahwa dia harus diet untuk pertunjukan pentas seni kota. Di acara itu, Tangsu bertemu lagi dengan Meng Meng.
Tentu saja mereka masih berdebat hingga menampilkan Memeng yang biasa aja dan penampilan Tangsu yang luar biasa membuat Memeng iri. Tetapi Huang datang menjemputnya dan bertemu dengan pemilik rumah yang disewa Tangsu. Bapak itu mengatakan bahwa rumah ini akan dijual. Tapi itu hanya akal-akalan Huang saja untuk membuat Tangsu bisa tinggal di rumahnya. Akhirnya Tangsu kembali ke rumah Huang dan bisa tinggal di sana bersama-sama.